Di dunia perdesainan saat ini lagi viral logo Twitter. Bukan karena Twitter yang ganti nama jadi X, bukan. Tetapi diduga Elon Musk itu mencuri desain logo X-nya itu dari desainer Indonesia. Apakah benar? Nanti kita akan coba bedah di sini. Dan ada temuanku yang kedua, yaitu aku menemukan bahwa logo X Twitter ini sama dan diduga juga plagiat ya dari salah satu huruf X yang ada di sebuah font. Nah, gimana? Kita bahas aja yuk. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sedang viral. Seperti yang aku bilang tadi, ceritanya Twitter ini baru berganti nama menjadi X ya, X doang. Jadi kalau kalian ketik x.com itu bakal mengarah ke Twitter. Apa alasan dibalik itu? Ya tanya Elon Musk ya, karena lu punya duit, lu punya kuasa cuy. Sepertinya memang Elon Musk itu punya ketertarikan sendiri dengan huruf X ya. Dia kemarin itu baru-baru aja meluncing sebuah perusahaan AI bernama X.AI. Kemudian dia juga punya perusahaan teknologi namanya SpaceX ya, dan masih banyak lainnya. Tapi kita nggak mau bahas tentang dapur Twitter pada saat ini. Kita mau fokus bahas ke objeknya, yaitu desain logo X ya, bentuknya ini. Karena diduga ini mencuri atau memplagiat karya desain logo milik orang Indonesia. Kemudian yang kedua kita akan bahas, aku menemukan salah satu huruf X ya di sebuah font. Nanti kita akan lihat dan kalian akan lihat sendiri. Yang terindikasi juga sama dengan logo X Twitter yang saat ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai penemuan yang pertama. Oke, keributan tentang logo Twitter yang diambil dari Microsoft ini itu dimulai dari seorang user Twitter bernama Tommy Mason ya. Jadi dia nge-tweet hold up ya, tunggu dulu nih. Ini agak aneh gitu ya. Nah, di sini dia nunjukkan logo X Twitter yang saat ini. Di sini jelas-jelas ini adalah situs istockphoto.com. Dan kalau kita bandingkan dengan logo X Twitter yang asli, bisa dibilang 90% mirip ya, teman-teman. Hanya beda di tingkat stretch-nya, kelebarannya. Sekilas nggak ada yang aneh, tapi kalau kita klik, kita besarin ya, kita lihat dengan jelas. Coba kita lihat di bagian sini nih. Di bagian watermarknya yang ada tulisan iStock by Getty Images. Kelihatan sekali diedit. Kita bandingkan dengan preview dari salah satu karya Mas Sigit juga. Kita bandingkan ya teman-teman. Yang pertama, di bagian bawah itu tidak ada area kayak keterangan vector resizable, EPS 10 gitu ya. Ini tidak ada. Hampir semua yang aku lihat di sini itu tidak ada keterangan seperti ini. Kemudian bagian gunting. Ini kalau kalian lihat dengan teliti, bagian guntingnya ini dia kayak kepotong ya. Jadi guntingnya itu nggak full gunting gitu ikonnya. Nah, jadi ini udah satu kecurigaan nih sih bagi kita ya. Bagian yang bawah yang warna background coklat ini dicatut ya, dicatut mungkin dari image yang lain kemudian digabungkan. Kemudian kita masuk ke bagian watermark yang di atas. Ini kalian bisa lihat kalau kita bandingkan dengan watermark yang asli yang ada di iStock Photo, lebarnya tingginya itu proporsional, teman-teman. Beda dengan yang ini, kalau istilah Medan tuh gepeng disebutnya. Atau dia nggak proporsional, dia terlalu nge-stretch gitu ya. Jadi ini udah menjadi satu kecurigaan kita kalau ini editan nih. Ini sengaja dibuat untuk meramaikan pergantian Twitter yang saat ini. Jadi kesimpulan untuk penemuan yang pertama ini adalah hoax. Mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa berita yang viral ini tidak dihapus oleh Twitter gitu kan? Sama seperti ketika teman-teman desainer dari Indonesia itu memblow up ini, menyuarakan ini di Facebook. Kemudian aku juga ya, sebenarnya aku udah tahu bahwa ini hoax dan editan ya. Aku udah dapat langsung dari temanku Mas Aryo bahwa ini adalah hoax ya. Tapi aku tetap naikin ya, karena ini sayang banget nih kalau nggak riding the wave kan. Jadi aku juga naikkan itu postingan di Instagramku. Dan yang nonton tuh banyak, 100.000 lebih dalam waktu nggak sampai 24 jam. Pertanyaannya, kenapa Elon Musk tidak menggunakan powernya untuk men-take down semua berita viral ini? Kalau menurut aku, Elon Musk juga mau riding the wave. Elon Musk mungkin berpikir sebagai seorang entrepreneur sukses dunia, orang terkaya di dunia, ini merupakan marketing gratis gitu ya. Di tengah kemunculan sosial media baru milik si Instagram atau milik si Facebook yang bernama Threads untuk menyaingi Twitter. Jadi dengan Twitter ganti logo, kemudian ada berita viral digoreng-goreng seperti ini bakal jadi marketing gratis buat Twitter itu sendiri gitu. Dan pasti Elon Musk melihat peluang itu. Nah, kita lanjut ke penemuan kedua, di mana aku menemukan
salah satu glyph atau huruf di dalam font bernama Special Alphabets 4, yaitu karya dari Foundry Monotype. Huruf X-nya itu sama banget dengan logo X Twitter yang sekarang. Jadi kita akan coba masukkan huruf X, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat dong. Kalian rasa ini mirip nggak? Kalian rasa sama nggak? Mirip atau sama nih? Dan ini nggak editan ya. Kalau kita masukkan Z, Y, X. Nah, kalian akan lihat huruf X yang sama juga dengan yang tadi kalian lihat. Tapi aku nggak tahu apakah ini masuk ke dalam merek ya, karena ini kan font ya. Font itu kan punya lisensi seharusnya. Pada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang teman-temanku yang punya Foundry atau dia font designer, ketika ada sebuah perusahaan itu mau memakai salah satu huruf di dalam font mereka atau pakai font mereka itu sebagai logo mark ya, wordmark di dalam logo perusahaan tersebut, perusahaan ini harus beli special license atau extended license ya kepada si desainer atau foundry-nya. Jadi bayarnya misalnya let's say $4.000, $3.000 gitu. Nah, kalau ini memang beneran terindikasi ini sama ya, mungkin nanti si Monotype ini bisa dapat kebanjiran untung gitu ya dari Elon Musk. Mungkin aja nanti bakal dibayar atau dibeliin license spesialnya gitu. Tapi aku nggak tahu menurut kalian gimana teman-teman, silahkan tulis komentar kalian di bawah. Next yang jadi pertanyaan, kalau kita buat desain logo dan ternyata tidak sengaja mirip atau sama dengan logo yang sudah ada, itu gimana solusinya? Kalian wajib cek dulu di internet, ini aman nggak? Dan ketika kalian menemukan satu logo yang betul sama atau mirip, tingkat kemiripannya sangat tinggi, berarti kalian harus merelakan logo ini untuk tidak dipakai. Karena nggak bisa lagi cuy. Kalian tuh tetap bisa makainya, yaitu dengan cara membeli dari yang bersangkutan. Nah, inilah banyak kejadian perusahaan-perusahaan besar tuh awalnya kayak Meta gitu kan, itu ada kasus kayak gitu juga dulu kan. Perusahaan lain yang menggunakan logo tersebut, akhirnya mereka bayar ya. Sehingga Meta tetap bisa menggunakan logo dan nama ini gitu. Nah, tapi ini uniknya kasus Twitter ya. Nggak mungkin kan perusahaan sebesar Twitter itu nggak punya tim legal gitu. Nggak punya tim riset gitu ya. Masa mereka nggak bisa nyari ini logonya aman atau tidak gitu. Kalau firasatku, feelingku ya, ini Elon Musk tahu. Dan dia sengaja pakai logo ini supaya rame gitu ya, dibahas di mana-mana. Karena dia ini kan pengusaha dunia cuy. Salah satu orang terkaya di dunia, dia pasti punya strategi pemikiran yang nggak kita bisa ikutin mungkin gitu ya. Karena pas aku lihat salah satu tweet Elon Musk ya di Twitter, itu dia bilang nih, x.com now points to twitter.com. Oke, nggak ada masalah. Nah, yang masalah tuh yang kedua, interim X logo goes live later today. Jadi, dia menyebutkan ada kata interim, teman-teman. Interim itu kan kayak sementara ya, logo sementara X sudah live. Nah, kenapa ada kata interim? Jangan-jangan ini hanya logo sementara yang memang sengaja digoreng, atau si Elon Musk memang sengaja mau nerbitin sebuah perusahaan baru yang namanya X.com atau X Company gitu kan. Dia pakai cara strategi ini untuk digoreng media massa, diberitakan di berbagai negara gitu. Tahu-tahu nanti di prank gitu ya, Twitter balik kayak awal lagi, namanya dan logonya. Kemudian X ini karena sudah banyak dikenal, ya X muncul sebagai perusahaan baru. Ini firasatku aja sih ya. Nggak tahu bagaimana menurut kalian, terutama aku pengen tanya kalian pendapat kalian yang tentang font Special Alphabets 4 ini. Apakah huruf X di dalam font ini tuh sama dengan logo X Twitter yang saat ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Itu aja, bantu share video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol likes juga di bawah video ini ya, supaya aku semakin semangat membuat update-update video terbaru mengenai dunia desain. Itu aja, terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Ria Purba, see you guys on the next video.